Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Abbas selaku PIC Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022 Universitas Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendaftar di akun Kampus Mengajar Angkatan 5 tahun 2023. Baik, nah untuk sesi kali ini, sesi pertama tentunya saya akan membuat tutorial untuk dosen pendamping lapangan. Langsung saja. Nah, pada kolom pencarian atau melalui Google Chrome, silahkan memasukkan link kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah silahkan klik masuk ke akun. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, silahkan melakukan proses registrasi dulu dengan mengklik icon atau bagian daftar. Nah, pada bagian ini silahkan pilih posisi yang sesuai. Nah, karena tutorial yang sesi 1 ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial registrasi dosen pendamping lapangan, maka silahkan Bapak Ibu mengklik dosen. Kemudian klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini silahkan Bapak Ibu mengisi nama yang tentunya sesuai dengan nama yang ada di pangkalan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena akan tersinkronisasi secara otomatis nantinya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, isi nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, email yang digunakan adalah bebas tentunya. Yang penting aktif ya, untuk bisa dijadikan alat komunikasi dengan pihak panitia kampus mengajar setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos nantinya. Kemudian masukkan password, kemudian klik register sebagai dosen. Kemudian centang pada bagian syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi pada bagian ini, kemudian selanjutnya klik daftar, nanti akan muncul data Bapak Ibu sekalian. Data tersebut adalah data otomatis yang ditarik dari pangkalan data Kemendikbud. Setelah sesuai, dicek nama, kemudian IDN dan home base Bapak Ibu. Silahkan verifikasi ya di akun tersebut dengan mengklik atau mungkin mengecek pada bagian inbox di email yang telah diregistrasikan. Nah, setelah diaktifasi, silahkan Bapak Ibu untuk masuk kembali ke web kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, kemudian klik pada bagian login. Nah, masukkan email, kemudian password yang telah diregistrasikan tadi, kemudian klik masuk. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mendaftar untuk DPL pada kegiatan kampus mengajar khususnya angkatan 5 tahun 2023? Silahkan pada bagian registrasi dosen, Bapak Ibu klik. Kemudian akan tampil program-program kegiatan dari MBKM. Nah, untuk kampus mengajar, silahkan diklik mengajar di sekolah. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silahkan klik pada bagian kampus mengajar angkatan 5 tahun 2023. Nah, setelah itu akan muncul isian yang harus Bapak Ibu isi agar bisa menyelesaikan proses registrasi ini. Nah, pertama klik informasi kegiatan. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu bisa membaca apa yang dimaksud atau apa tujuan daripada kegiatan ini secara umum. Kemudian ada kualifikasi,
batas waktu mendaftar itu adalah 1 November sampai 20 November. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 20, kuotanya 1.800, jenis kepesertaannya perorangan, dan mitranya adalah Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dan jenjangnya adalah S1. Nah, setelah dibaca, silahkan lanjut klik periksa data diri. Nah, pada bagian ini akan muncul secara otomatis nama, kemudian perguruan tinggi asal. Karena pada saat proses registrasi tadi adalah data yang Bapak Ibu masukkan itu data yang tersinkronisasi dengan data yang ada di pangkalan data Kemendikbud, ya, sehingga ini akan muncul secara otomatis, ya. Kemudian silahkan diisi, lengkapi yang belum lengkap untuk pada bagian data diri. Nah, provinsi asal Bapak Ibu silahkan diisi, ya, Sulawesi Barat. Kemudian kabupaten, ini domisili ya. Kemudian silahkan pilih kabupaten domisili Bapak Ibu, Polewali Mandar. Kemudian kecamatannya apa, dan kelurahannya apa. Nah, setelah itu, pada bagian alamat silahkan diisi nama jalan, atau mungkin nama lingkungan jika ada. Jadi silahkan menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya klik pada bagian unggah berkas. Nah, pada bagian ini ada beberapa dokumen yang wajib dan tidak wajib Bapak Ibu upload. Dokumen yang wajib itu dibagi dua, atau ada dua. Pertama adalah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian dokumen wajib yang kedua adalah surat fakta integritas. Nah, dokumen ini harus atau wajib Bapak Ibu upload. Nah, untuk melihat template-nya sudah disediakan dan silahkan klik pada bagian unduh. Begitupun dengan surat fakta integritas juga dapat diklik template-nya di bagian unduh. Nah, untuk surat rekomendasi tampilannya seperti ini setelah di-download atau setelah diunduh ya. Nah, untuk surat rekomendasi ada dua opsi. Silahkan rekomendasi boleh diminta atau dikeluarkan oleh fakultas, yakni dekan atau serendah-rendahnya wakil dekan. Ya, jadi boleh dekan atau wakil dekan. Kemudian boleh juga menggunakan atau meminta rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi langsung, baik misalnya rektor atau wakil rektor. Nah, tentunya menyesuaikan ya, jika misalnya dari fakultas, maka kop surat yang digunakan, khususnya Universitas Sulawesi Barat, adalah kop surat fakultas. Kemudian diisi nama yang berikan rekomendasi, ya, identitasnya, kemudian diisi nama Bapak Ibu, kemudian di sini diisi angkatan 5 2023, ya, kemudian diisi tanggal tempat dikeluarkannya rekomendasi. Kemudian diisi Universitas Sulawesi Barat, Universitas Sulawesi Barat misalnya. Kemudian jabatan, yaitu yang memberikan rekomendasi. Berarti misalnya jika rekomendasi diberikan oleh dekan. Kemudian diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu, kemudian NIP atau IDN, dan distempel sesuai dengan pemberi rekomendasi. Misalnya setara dengan fakultas, berarti stempel fakultas. Ataupun kalau jika rekomendasi itu diberikan oleh rektor, misalnya, maka silahkan menggunakan stempel rektor. Nah, itu untuk surat rekomendasi. Kemudian, surat yang kedua adalah fakta integritas. Fakta integritas itu silahkan Bapak Ibu isi, ya, angkatan 5 tahun 2023, karena sesuai dengan program yang sedang terbuka. Kemudian isi data diri Bapak Ibu, lengkapi angkatan 5, isi angkatan 5, kemudian tahun 2023. Kenapa tahun 2023? Karena memang proses registrasi atau pendaftaran program ini dibuka di bulan November sampai Desember. Nah, kemungkinan program ini akan mulai berjalan jika Bapak Ibu lulus itu
terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Mei atau mungkin Juni 2023. Nah, silakan dibaca, kemudian diisi nama, alamat atau tempat ditandatangani surat, kemudian tahun, dan dibubuhi materai 10.000 serta dengan nama terang Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa kedua dokumen ini diunggah dalam bentuk PDF, kemudian diupload. Nah, pada dokumen selanjutnya adalah pengalaman pembimbingan mahasiswa di kegiatan luar kampus atau pengabdian masyarakat. Nah, ini tidak wajib, namun menjadi nilai tambah bagi panitia seleksi kampus mengajar untuk melihat track record Bapak Ibu selama menjadi dosen, khususnya terkait dengan bagian pembimbingan atau pengabdian masyarakat. Karena kegiatan ini merupakan misalnya Bapak Ibu nanti jika lolos akan menjadi DPL atau dosen pendamping pembimbing lapangan, sehingga dokumen-dokumen yang diupload adalah yang sesuai dengan kegiatan yang didaftar nantinya, ya, yakni kampus mengajar Kemendikbud. Kemudian yang diupload boleh sertifikat atau boleh SK mungkin. Pada intinya bahwa dokumen tersebut bisa menjelaskan ya terkait dengan pengalaman Bapak Ibu dan harus diunggah dalam bentuk PDF. Nah, setelah diunggah, kemudian selanjutnya adalah pilih pernyataan komitmen. Nah, pernyataan komitmen di sini silahkan Bapak Ibu baca setiap poinnya, kemudian jika setuju silahkan checklist, kemudian kirim sekarang. Nah, pada tahap jika Bapak Ibu sudah klik tombol kirim, maka selesai proses pendaftaran untuk akun dosen pendamping lapangan pada kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 5 tahun 2023. Nah, demikian Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin mendaftar masih diperpanjang sampai dengan tanggal 20 November. Terima kasih. Salam mengabdi kami ucapkan dari PIC Kampus Mengajar Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.